Puji Tuhan, haleluya. Pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Dan terima kasih juga atas kepercayaan Ibu Gembala kepada saya. Pada malam ini kita akan mulai kebaktian kita. Kita akan nyanyikan Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kesempatan yang kau berikan lagi kepada kami untuk berkumpul bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, malam ini kami boleh kembali akan membawakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau akan mengurapi kami semua, supaya setiap firman-Mu yang kami dengar akan mendapat kekuatan bagi kami, akan mendapat tempat yang paling dalam di dalam kehidupan kami, supaya setiap firman itu menyadari kami bahwa kami membutuhkan Engkau, memerlukan Engkau setiap waktu, setiap saat. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam ini kami akan membawakan firman Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang masih mempercayakan saya pada malam ini, dimana dengan tema awas keliru menilai. Dikatakan awas berarti kita tidak boleh melakukan atau tidak boleh keliru menilai seseorang. Kita sering sekali menilai orang dan menghakimi orang berdasarkan apa yang tampak menurut ukuran manusia, sehingga penghakiman kita keliru. Kita akan baca Yohanes 7 ayat 24. Yohanes 7 ayat 24. Dikatakan di sini, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi jangan kita menghakimi seseorang apa yang kita lihat aja, tapi sebetulnya latar belakangnya kita tidak tahu apa yang mereka kerjakan begitu. Tuhan mengajarkan agar kita menghakimi dengan adil. Jangan asal mengadili. Banyak ya sekarang di pengadilan banyak sekali mengadili, asal mengadili. Walaupun sebetulnya orang itu tidak bersalah, tapi karena dia melihat atau dia mendengar, dia hanya menjatuhkan penghakiman itu, apa yang dia dengar. Dia belum menyelidikinya, dia menghakimi mereka. Salah satunya dengan berhati-hati, tidak langsung menjatuhkan penghakiman, namun berusaha untuk memahami lebih dahulu latar belakang perbuatan seseorang. Kita bukan hanya melihat buahnya atau perbuatannya, melainkan memahami pula akar atau motivasinya dia sampai berbuat itu. Dengan begitu kita dapat mengerti persoalan itu. Jadi kita kalau sudah tahu latar belakangnya atau motivasinya kenapa dia berbuat gitu, dengan bukannya kita menghakimi, tetapi malah kemungkinan kita mempunyai belas kasihan. Bukan hal yang mengejutkan lagi bila manusia menilai sesamanya berdasarkan apa yang dilihat dari luar terhadap mereka yang mungkin kita lihat seseorang, mereka yang kaya, yang mereka sepertinya berpangkat, atau mereka yang berada lah gitu. Tetapi terhadap mereka yang biasa,
apalagi miskin, kita cenderung meremehkan dan memandang rendah. Tuhan Yesus pun mengalami demikian, yaitu dipandang remeh oleh orang di kampung halamannya. Kita akan baca ayat Matius pasal 13 ayat 54 sampai 56. Kelihatan enggak? Matius 13 ayat 54 sampai 56. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka, di rumah ibadat. Maka takjublah dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat? 55. Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya yaitu Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudara perempuannya semua ada bersama dengan kita? Jadi dari manakah diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Disinilah ya, dia tidak mempercayai apa yang dikatakan Yesus. Yesus di situ berkhotbah di rumah ibadah, tetapi sepertinya dia tidak mempercayai keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Mereka berkata, bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya yang dia telah sebutkan, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Jadi dari mana ia memperolehnya kepandaian semua itu? Berarti mereka semua tidak mempercayai keadaan Yesus pada saat itu. Karena hanya tahu bahwa Yesus orangnya biasa-biasa saja. Jadi mereka menganggap remeh kepada Yesus, dan karena ketidakpercayaan mereka kepada Yesus, tidak banyak mujizat itu terjadi di kampung halaman Yesus, karena mereka tidak mempercayai kekuasaan Yesus pada saat itu. Juga kalau kita baca dalam dimana Daud ketika mau diangkat menjadi raja, kita akan baca di dalam Samuel ayat 16, Fatsal 16 ayat 1b, ayat 6 sampai 13 kita akan baca. Ayat yang 1b dikatakan di sini. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem, sebab di antara anak-anak telah kupilih seorang raja bagiku. Di sini nah, Tuhan Yesus menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud, karena salah satu anak Daud akan menjadi raja. Dikatakan sini telah kupilih seorang raja bagi orang Israel. Yang ayat yang ke-6, kita akan baca ayat yang ke-6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, dan ketika Samuel masuk ke rumahnya, maka yang ditunjukkan adalah Eliab. Eliab adalah salah satu anak Daud yang paling besar. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Dia merasa, wah inilah anak yang akan diurapinya, yang akan dijadikan sebagai raja. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab, yaitu anak yang selanjutnya, anak yang kedua, dan menyuruhnya lewat di depan Samuel.
Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian ia menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya melewati Samuel satu persatu untuk diurapinya, tetapi tak ada satupun yang disetujui oleh Tuhan, karena semuanya tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba, kata Samuel kepada Isai. Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya, indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Disinilah pertama kita tahu Daud tidak dipilih karena memang perawakan Daud itu kecil. Yang dipilih yaitu pertama-tama Isai mengeluarkan di sini anak yang pertama, anak yang gagah. Ya kira mungkin inilah yang akan dipilih Tuhan, tetapi Tuhan bilang bukan itu yang dipilih Tuhan. Selanjutnya yang kedua dan ketiga sampai yang ketujuh, semua Tuhan tidak memilih itu, karena Tuhan tidak melihat keadaan mereka yang gagah, yang ganteng, yang cakep, tetapi Tuhan melihat hatinya. Isai mengedepankan anak-anaknya yang dipandang menurut penilaian jasmaninya, karena jasmaninya gagah untuk menjadi raja. Tetapi kita harus ingat, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan, tetapi Tuhan melihat hati. Sebab manusia melihat apa yang ada di hadapan matanya atau di depannya, tetapi Tuhan melihat hati. Kalau kita baca Samuel 16 ayat yang 7 yang dikatakan di sini, tetapi berfirman Tuhan kepada saya, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak bukan yang dilihat manusia. Yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan matanya. Jadi Tuhan tidak melihat apa yang di hadapan Tuhan, tapi dia melihat hati. Bukankah kebanyakan manusia bersikap demikian, yaitu suka sekali membeda-bedakan orang, status sosial, atau melihat rupa, memandang rendah orang lain. Kalau kita memandang orang lain sama artinya menghina Tuhan Yesus. Dikatakan kalau kita memandang rendah orang lain sama artinya kita menghina Tuhan Yesus, Sang Pencipta, karena Tuhanlah yang menciptakan manusia, tidak membeda-bedakan satu yang dengan yang lain. Dikatakan segambar dan serupa Allah. Jadi kenalilah terlebih dahulu yang melatari belakang mengapa mereka berbuat demikian, agar kita tidak keliru menilai orang. Jadi apapun yang kita perbuat, kita melihat seseorang, mungkin perbuatannya atau keadaannya, jangan kita terus menilai orang ini begini begitu. Kalau yang dinilai kata-kata yang baik, tidak akan menyakiti orang. Tapi kalau kita menilai mereka dengan kata-kata dengan yang tidak baik, apakah bukan akan menjadi masalah di dalam kehidupan kita? Jadi ibu-ibu semua, kita, apalagi kita anak-anak Tuhan, kita mau belajar tidak memandang rendah satu dengan yang lain, walaupun mereka mungkin dalam keadaan miskin atau orang yang bodoh. Tapi biarlah, jangan kita menilai mereka begini begitu. Biar kita kalau mau berteman tidak memilih satu dengan yang lain. Apakah dia orang bodoh? Apakah dia orang pintar?
Karena Tuhan juga tidak pernah memilih. Kalau Tuhan memilih, mungkin saya pun tidak terpilih. Jadi belajar ya ibu-ibu, malam ini kita mau bersatu hati, sehati sepikiran, tapi lebih di dalam Tuhan. Kita mau saling mendoakan, saling menguatkan pada saat sekarang ya saudara-saudara. Keadaan dunia semakin hari semakin bergejolak dengan segala dengan COVID-19 ya. Kalau kita tidak bersatu, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih. Dan kita akan membawa pujian. Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Kau kudus, Kau terang di hatiku. Kau kudus, ku mengasihimu. Kau kudus, perlu Kau setiap hari. Kau kudus, Kau pegang tanganku. Kau kudus, Kau terang di hatiku. Oh Kudus, ku mengasihimu. Kita perlu Roh Kudus pada saat ini, karena Dia akan yang memegang tangan kita, akan memberi kekuatan kepada kita, dan Dia yang akan menerangi hati kita. Karena Roh Kudus mengasihi kita. Roh Kudus adalah sebagai penolong di dalam dunia ini. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu berbuat suatu apa. Tanpa Roh Kudus kita akan jatuh. Sebab itu kita mohon kekuatan dari Tuhan yang benar-benar Roh Kudus. Tuhan meninggalkan pertolongan yaitu Roh Kudus bagi kita manusia. Terima kasih, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami kembali bersyukur, berterima kasih pada hari kebaktian ini. Kami sangat dan amat bersyukur di mana Engkau menyadari kami Tuhan sebagai manusia. Jangan salah menilai seseorang Tuhan. Manusia terdiri dari bermacam-macam dan berbagai-bagai masalah atau pikiran. Jangan kita menilai salah. Biarlah kita mau saling mengasihi, saling menghormati, saling mendoakan, supaya hati kita ada di dalam kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Nah, jika kita tidak menilai seseorang, Tuhan akan mengasihi kita. Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Terima kasih Tuhan, malam ini biar Allah Roh Kudus menguasai hati pikiran kita ibu-ibu. Tuhan Yesus juga memberikan Tuhan bagi ibu-ibu semua kesehatan demi kesehatan, kekuatan demi kekuatan. Jika malam ini ada yang sakit, Tuhan lawati, Engkau jamah, Engkau sembuhkan sakit penyakit mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Baik di rumah, baik di rumah sakit Tuhan. Engkau berkati, Engkau tolong, Engkau bela, Engkau campur tangan Bapa. Terlebih pada malam ini kita akan berdoa buat Bapak Gembala kita. Tuhan, Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang maha tahu keadaan Bapak Gembala pada saat ini. Engkau terus memberikan dia kekuatan, ketenangan, supaya dia boleh kembali seperti sedia kala, dan dia boleh kembali mendidik kita sebagai gembala sidang kata. Tuhan tolong keluarganya, ibu gembala kami dan anak istri, anak mantunya semua. Kau berkati, Kau berikan kesehatan demi kesehatan, pertolongan demi pertolongan, perlindungan ada di dalam kehidupan keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.